Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amelia Hasanah, Fazia Siti Andini, Hadi Saputra, Nisa Mutmainah, dan Nurhalifatun Hasanah. Dosen pengampu Rida Ristiana, SE, MAK, mata kuliah Akuntansi Internasional. Di sini kami akan menjelaskan konvergensi akuntansi. Subpokok pembahasan yang pertama, internasionalisasi, standarisasi, harmonisasi, dan konvergensi akuntansi. Yang kedua, alasan utama dan dorongan konvergensi akuntansi. Yang ketiga, organisasi internasional pendorongan konvergensi akuntansi. Yang keempat, pengakuan dan dukungan terhadap IASB. Yang kelima, adopsi Indonesia dan masalah UMKM. Internasionalisasi, standarisasi, harmonisasi, dan konvergensi akuntansi. Standarisasi mengacu pada gerakan yang mengarah keseragaman upaya standarisasi dalam konteks umum berskala internasional. Dapat dilaksanakan dengan menyusun satu set standar baru yang diperlakukan untuk seluruh negara atau memperlakukan satu set standar tertentu yang telah ada untuk seluruh negara. Yang terakhir dapat disebut internasionalisasi, yaitu menjadikan satu set standar akuntansi menjadi berlaku dalam skala internasional. Menurut Hornby tahun 2000, harmonisasi mengandung pengertian pengubahan dua objek atau lebih menjadi objek-objek selaras antara satu dengan yang lain, atau pengubahan salah satu objek agar selaras dengan objek yang lain. Jadi pengertian harmonisasi menyiratkan adanya bentuk baru dari satu objek atau lebih, bahkan seluruh objek yang terlebih dalam proses tersebut. Di samping mengharmonisasi standar-standar yang sudah ada, IASB juga menerbitkan standar baru yang belum pernah ada yang diperlakukan dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan dunia bisnis dan keuangan secara harafiah. Ini merupakan upaya di luar lingkup harmonisasi karena menciptakan objek baru, misalnya IFRS 13 tentang nilai wajar. Oleh karena itu muncul istilah baru, yaitu konvergensi. Konvergensi dapat diartikan sebagai suatu keadaan menuju satu titik pertemuan atau memusat. Konvergensi standar akuntansi pada dasarnya adalah penyamaan bahasa bisnis. Bahasa bisnis ini ada di beberapa negara, yaitu yang pertama, Indonesia memiliki PSAK yang dikeluarkan oleh IAI. Yang kedua, Amerika Serikat memiliki GAAP yang dikeluarkan oleh FASB. Yang ketiga, Uni Eropa memiliki IAS yang dikeluarkan oleh IASB, dan seterusnya. Baik, selanjutnya adalah alasan utama dan dorongan konvergensi akuntansi. Alasan utama dari konvergensi akuntansi yaitu sejak awal tahun 1960-an telah dirasakan bahwa arus modal lintas negara dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga semakin dibutuhkan pula laporan keuangan yang merupakan sumber informasi keuangan yang berguna bagi investor dalam mengambil keputusan ekonomi yang berkaitan dengan investasi. Diservitas akuntansi memiliki pengaruh yang negatif terhadap komparabilitas informasi keuangan yang disajikan laporan keuangan. Semakin tinggi diservitasnya, maka semakin rendah komparabilitas informasi keuangan yang disajikan. Dan hal ini berarti semakin tebal tembok penghalang yang merintangi arus dana internasional. Dan dengan demikian berarti semakin tinggi pula upaya yang diperlukan untuk mengatasi rintangan tersebut. Jika dilihat dari perspektif investor, maka upaya untuk mengatasi rintangan tersebut akan menurunkan return yang diperoleh. Sedangkan dari perspektif perusahaan, maka upaya tersebut akan memperbesar biaya modal atau cost of capital. Pelaksanaan konvergensi akuntansi dapat dipelopori oleh yang pertama, badan-badan politik, yang kedua, organisasi-organisasi akuntansi profesional, yang ketiga, oleh penyusun laporan keuangan, dan yang keempat, oleh pengguna laporan keuangan.
Di sini ada benefit tambahan dari konvergensi untuk MNC. Yang pertama, dapat menghemat biaya penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Yang kedua, memudahkan dalam memonitorkan anak cabang di luar negeri. Yang ketiga, laporan akuntansi manajerial yang lebih berarti. Dan yang keempat, metode evaluasi kinerja yang lebih relevan. Aspek dari peningkatan listing lintas negara adalah banyaknya bursa efek yang mengincar perusahaan asing untuk meningkatkan listing dan volume transaksi sekuritas dalam pasar mereka. Oleh karena itu, terdapat konstituen atau pihak-pihak yang signifikan di negara-negara tersebut untuk mendukung proses listing atau bursa efek mereka menjadi lebih atraktif bagi perusahaan asing. Di sini ada organisasi internasional yang pendorong konvergensi akuntansi. Organisasi internasional yang berperan penting dalam konvergensi akuntansi yaitu yang pertama ada ESI atau Europe Commission, yang kedua ada IOSCO atau International Organization of Securities Commission, yang ketiga ada IFAC atau International Federation of Accountants, yang keempat ada ISAR atau UNCTAD. IFACR yaitu International Standard of Accounting and Reporting, yang UNCTAD yaitu United Nations Conference on Trade and Development. Yang kelima itu ada OECD Working Group atau Organisasi for Economic Cooperation and Development Working Group on Accountancy Standard. Di sini ada kegiatan beberapa organisasi internasional. Yang pertama, ada kegiatan utama dari IFAC, yaitu meliputi penerbitan petunjuk teknis dan profesional dan pendorong adopsi pernyataan-pernyataan IFAC dan IASB. Yang kedua, yaitu ada kegiatan IOSCO, adalah pendorong dari implementasi standar regulasi yang tinggi yang meliputi konvergensi, disclosure, dan standar-standar akuntansi untuk perdagangan dan memperoleh modal lintas negara. Yang ketiga ada World Federation of Exchange atau WFE, mendorong perkembangan bisnis pasar keuangan yang profesional dengan menetapkan standar-standar yang harmonis yang diperlukan dalam proses bisnis. Selanjutnya ada International Accounting Standard Board atau IASB. Berikut sejarahnya. IASB didirikan pada tahun 1973 oleh organisasi-organisasi akuntansi yang profesional di 9 negara dan merupakan badan penyusun standar sektor swasta yang independen. Lalu pada tahun 2001, IASB direkrutrisasikan menjadi IASB. IASB ini terbagi menjadi 2 dasar wasa. Yang pertama, IASB menyusun standar-standar dengan mengkodifikasi praktik-praktik nasional yang serupa dan membuang praktik-praktik yang tidak lazim. Lalu yang kedua, membahas isu-isu yang lebih kompleks dan merespon keluhan-keluhan yang menyatakan bahwa standar-standar IASB menyajikan terlalu banyak alternatif pelakuan akuntansi serta tidak cukup ketat. Selanjutnya ada tujuan IASB. Yang pertama, menyusun satu tunggal standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami, dan dilaksanakan yang menuntut agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan pelaporan keuangan yang lain berkualitas tinggi, transparan, dan komparabel. Kedua, mendorong penggunaan dan aplikasi secara cermat standar-standar tersebut. Yang ketiga, memenuhi tujuan-tujuan yang terkait butir 1 dan 2 dan setepat mungkin memperhatikan kebutuhan entitas-entitas kecil dan menengah serta ekonomi yang baru muncul. Dan yang keempat, melaksanakan standar-standar akuntansi nasional dan IAS serta IFRS sehingga dapat tercapai kualitas yang tinggi. Selanjutnya, International Organization of Securities Commission atau sering disebut dengan IOSCO. IOSCO ini beranggotakan para regulator sekuritas yang berasal dari lebih 100 negara. Tujuan para anggota IOSCO ini yaitu yang pertama, bekerja sama untuk mempromosikan standar-standar regulasi yang tinggi untuk memelihara pasar yang sehat, efisien, dan adil. Yang kedua, bertukar informasi atas pengalaman mereka masing-masing untuk meningkatkan pengembangan pasar modal domestik. Lalu yang ketiga, mempersatukan upaya mereka untuk menetapkan standar dan melakukan pengawasan efektif terhadap transaksi-transaksi sekuritas internasional. Dan yang keempat, saling memberikan bantuan untuk meningkatkan
integritas pasar melalui aplikasi standar secara ketat dan penindakan yang efektif terhadap pelanggaran. Selanjutnya ada kerjasama IOSCO dengan IASB. Pada tahun 1998, IOSCO menerbitkan satu set standar disclosure non-keuangan yang akan memampukan perusahaan untuk menggunakan sebuah prospektus tunggal untuk menawarkan atau mendaftarkan saham pada pasar modal utama dimanapun. Lalu, IOSCO bekerja sama dengan IASB dengan memberikan masukan mengenai proyek-proyek IASB. IASB telah mengesahkan IFRS untuk penawaran sekuritas lintas negara. Lalu, pokok pembahasan berikutnya yaitu pengakuan dan dukungan terhadap IASB. Adapun pengakuan dan dukungan terhadap IASB sebagai berikut. Yang pertama, standar-standar tersebut digunakan oleh banyak negara sebagai dasar menyusun standar-standar akuntansi mereka dan diadopsi sepenuhnya. Yang kedua, standar-standar tersebut diterima oleh banyak bursa efek dan para regulator yang mengizinkan baik perusahaan asing maupun domestik untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan IFRS. Dan yang ketiga, standar-standar tersebut diakui oleh masyarakat Eropa atau European Community atau EC dan badan-badan supranasional lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nisa Mutmainnah. Kemudian di sini ada tanggapan Amerika Serikat. Syarat-syarat standar yang ditertibkan IASB meliputi satu set pernyataan akuntansi yang membentuk sebuah basis akuntansi berterima umum yang komprehensif. Yang kedua, harus berkualitas tinggi, artinya harus menghasilkan komparabilitas dan transparansi serta memberikan disclosure penuh. Kemudian yang ketiga, harus diinterpretasi dan diaplikasi dengan ketat. Selanjutnya ada tanggapan dari masyarakat Eropa. Ada 3 instruksi penting, yaitu yang pertama, instruksi keempat tahun 1978. Rangkaian aturan akuntansi yang paling luas dari komprehensi yang harus dipatuhi baik oleh perusahaan publik maupun swasta yang memenuhi kriteria ukuran tertentu. Kemudian yang kedua yaitu instruksi ke-7 tahun 1983 tentang isu laporan keuangan konsolidasian. Yang terakhir instruksi ke-8 tahun 1984 tentang berbagai aspek kualifikasi profesional yang diotorisasi untuk melaksanakan audit yang sesuai dengan tuntutan hukum. Selanjutnya, tanggapan Amerika Serikat tahun 2005, SEC menetapkan langkah-langkah untuk mengeliminasi persyaratan untuk merekonsiliasi IFRS terhadap PABU AS pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2006, FASB dan IASB menandatangani memorandum kesepahaman mengenai bagaimana mereka akan mencapai konvergensi antara IFRS dan PABU AS agar SEC dapat mengeliminasi persyaratan rekonsiliasi. Pada tahun 2007, terbentuk proposal SEC untuk mengeliminasi persyaratan rekonsiliasi tersebut. Kemudian, pada tahun 2009 berlakunya hasil proposal SEC yang disetujui. Nah, di sini isi proposal SEC menyeratkan keyakinan atas kualitas dan implikasi IFRS dan keyakinan atas terjadinya proses konvergensi antara standar-standar FASB dan IASB. Selanjutnya, tanggapan masyarakat Eropa atau ME. Pada tahun 1995, ME mengadopsi pendekatan konvergensi akuntansi yang baru yang disebut sebagai strategi akuntansi baru. Kemudian pada tahun 2000, ME mengadopsi strategi pelaporan keuangan baru yang didasarkan pada regulasi yang diusulkan bahwa semua perusahaan yang terdaftar pada pasar yang terregulasi, termasuk bank, perusahaan akuntansi, usaha kecil dan menengah, menyusun laporan konsolidasian sesuai dengan IFRS. Kemudian pada tahun 2001, ada 7.000 perusahaan unit Eropa terdaftar menggunakan IFRS. Dan yang terakhir tahun 2003 telah dibuat desain untuk memperkuat pelaksanaan IFRS di Eropa. Selanjutnya di sini ada adopsi Indonesia dan masalah UMKM. Pada adopsi Indonesia di sini akan membahas IFRS atau IAS dan PABU AS. Saat ini pemilihan acuan masih berkiblat pada PABU AS dan IAS atau IFRS. Semakin meningkatnya pengaruh IAS atau IFRS menjadikan Indonesia semakin mengurangi pilihan terhadap PABU AS dan semakin berkiblat ke IFRS.
Indonesia memutuskan untuk melaksanakan konvergensi terhadap IFRS pada tahun 1994 sampai dengan disusunnya Standar Akuntansi Keuangan Januari 2007. Dewan Standar Akuntansi telah menerbitkan 57 standar. Nah, di sini DSAK atau Dewan Standar Akuntansi telah menerbitkan 57 standar dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada 28 standar mengacu pada IAS atau IFRS. Kemudian ada 20 standar mengacu pada PABU AS. Dan yang terakhir ada 1 standar mengacu pada Standar Akuntansi Bahrain. Dan 8 standar dibuat sendiri. Selanjutnya, adopsi oleh Indonesia. Menurut Indra Wijaya, ada 2 hal penting yang harus diperhatikan Indonesia ketika mengadopsi IAS atau IFRS. Yang pertama, regulator yang mempunyai daya paksa terhadap semua perusahaan dan semua akuntan untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, kesadaran akuntan untuk berperilaku profesional dan menjunjung tinggi etika profesi. Selanjutnya, masalah UMKM. Standar UKM. Definisi UKM tidak meliputi perusahaan yang melakukan listing maupun perusahaan yang signifikan secara ekonomi. Jika untuk sebuah masalah ekonomi bagi UKM tidak atau belum dibuatkan standarnya, disarankan agar UKM menggunakan IFRS penuh yang sudah ada. Selanjutnya, alasan IASB melaksanakan proyek. Yang pertama, standar yang disusun oleh IASB memang dirancang untuk perusahaan publik, bukan untuk UKM. Yang kedua, UKM mengeluh tentang terlalu kompleks dan terlalu mahalnya biaya implementasi standar IFRS penuh. Yang ketiga, adanya standar yang lebih sederhana akan membantu melancarkan transisi bagi perusahaan yang sedang tumbuh, yang masih merupakan UKM, dan merencanakan akan mendaftar di pasar modal. Yang keempat, jika tidak diatur secara khusus, dikhawatirkan akan terjadi diversitas praktis dari satu negara terhadap negara lain, sehingga komparabilitas informasi keuangan yang akan disajikan menurun. Yang kelima, bagi negara berkembang yang kebanyakan perusahaannya adalah UK, adopsi IFRS yang disederhanakan ini dapat meningkat daya tarik mereka terhadap investasi asing. Kesimpulan, yang pertama, standarisasi mengacu pada gerakan ke arah keseragaman. Upaya standarisasi dapat dilaksanakan dengan menyusun satu set standar baru yang berlakukan untuk seluruh negara, atau memperlakukan satu set standar tertentu yang telah ada untuk seluruh negara yang bisa disebut internasionalisasi standar akuntansi. Harmonisasi mengacu pada gerakan yang keluar dari diversitas total, yang berarti mengupayakan lebih banyak lagi kesamaan dengan memperkecil perbedaan. Konvergensi dapat diartikan sebagai suatu keadaan menuju satu titik pertemuan atau memusat. Konvergensi standar akuntansi pada dasarnya adalah kenyamanan bahasa bisnis. Yang kedua, sejak awal 1960-an telah dirasakan bahwa arus modal lintas negara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menurut Saudagaraan 2001. Sehingga semakin dibutuhkannya laporan keuangan yang merupakan sumber informasi keuangan yang berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan ekonomi yang terkait dengan investasi yang dilakukan. Pelaksanaan konvergensi akuntansi dipelopori oleh badan-badan politik, organisasi akuntansi profesional, penyusunan laporan keuangan, dan penggunaan laporan keuangan. Selanjutnya, organisasi internasional yang berperan penting dalam konvergensi akuntansi. Yang pertama ada IC, yang kedua ada IOSCO, yang ketiga ada IFIC, yang keempat ada ISIR, yang kelima ada OECD Working Group. Bentuk-bentuk pengakuan dukungan sebagai berikut. Yang pertama, standar tersebut digunakan oleh banyak negara sebagai dasar menyusun standar-standar akuntansi mereka atau adopsi sepenuhnya. Yang kedua, standar tersebut diterima oleh banyak bursa efek dan para regulator yang mengizinkan baik perusahaan asing maupun domestik untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan IFRS. Yang ketiga, standar tersebut diakui oleh masyarakat Eropa dan badan-badan supranasional lain. Selanjutnya, menurut Indra Wijaya, ada 2 hal penting yang harus diperhatikan Indonesia ketika mengadopsi IAS atau IFRS. Yang pertama, regulator yang mempunyai daya paksa terhadap semua perusahaan dan semua akuntan untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan.
Yang kedua, kesadaran akuntan untuk berperilaku profesional dan menjunjung tinggi etika profesi. Selanjutnya, untuk sebuah masalah ekonomi bagi UKM tidak atau belum dibuatkan standarnya, disarankan agar UKM menggunakan IFRS penuh yang sudah ada. 15 Februari 2007, draft IFRS untuk UKM telah diterbitkan. Mulai tahun 2008, 85% standar IFRS penuh ini diharapkan dapat diberlakukan.